Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden ingin Nugroho Ekyudo, Didik Supriyanto, kita lagi bicara soal kemiskinan yang makin hari makin meningkat. Ini kan terutama kalau kita lihat di jalan-jalan sekitar sini, di Pasar Minggu, sampai ke dekat rumah Presiden juga ada Ji, anak-anak tuh, anak-anak umur berapa tuh, 7 tahun atau berapa tahun, kecil-kecil tuh dorong-dorong gerobak ngamen. Amen, terus ya ada yang agak lebih, ada ngamen, ada apa, macam ngemis biasanya. Iya. Ada yang lebih sedikit baik, misalnya menjual apa tisu itu. Iya. Ada yang sampai tindakan membahayakan, melumuri badan dengan apa namanya tuh? Manusia silver kan. Iya, si Boy bener tuh. Wit, lo kalau mau ngomong aja ya. Penontonnya bebas. Bebas. Ya jangan diam-diam aja. Jadi makin hari itu makin banyak. Kita nggak lihat soal data kemiskinan, karena data-data ini kan data BPS sendiri kan sudah berubah. Karena ukurannya yang diubah, dan kemudian kalau kita bicara data itu, data BPS, data Bank Dunia beda lagi, dan bedanya sangat jauh. Sekarang kita lihat kenyataan di depan kita aja lah. Makin banyak. Lu kemarin kamu barusan jalan dari dia naik sepeda. Iya, Banyuwangi ke Jakarta kan. Melihat itu enggak suasana keprihatinan di mana-mana di daerah, apalagi daerah di perapatan yang nggak banyak motor, nggak ajak mobil, ada ngamen motor yang ditagihin orang naik motor, orang naik sepeda. Lu juga ya? Itu di kota-kota lain. Di kota-kota kecil. Jadi emang merata, kemana-mana terasa. Ya, lucunya di sisi lain adalah kita menjadi negara yang korupsinya makin gila gitu loh, makin. Bayangin uang yang dikorupsi di Pertamina kalau dijadikan program untuk pengentasan kemiskinan, wah, lebih dari cukup. Mungkin lebih sih enggak lah ya, tapi bisa lah ya, bisa. Tapi memang ini kan katanya kan yang memang lagi turun drastis itu kan kelas menengah, pendapatan kelas menengah turun, saldo mereka di bank berkurang drastis, bahkan sudah mulai mantap kan makan tabungan gitu kan. Ternyata juga di lapis bawah makin kuat. Kan selama ini dibilang bahwa rakyat kecil, rakyat bawah itu asik dengan pemerintah, dengan Jokowi, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo karena mereka dapat fasilitas bansos, dapat ini, dapat itu. Tapi ternyata juga enggak sebaik yang dibayangkan. Terhadap kehidupan sosial juga makin susah kan. Ya, contoh paling kata ya orang mengemis, orang ngamen, orangnya makin banyak. Ya, pendapatan kan. Iya. Butuh pendapatan. Dia tidak hanya membutuhkan nasi. Ya. Karena anak itu perlu sekolah. Itu loh PHK juga. PHK-nya kan karena PHK-nya semakin meluas itu. Iya, jadi tentu dia bikin. Terus bergulir. Wow, bergulir. Ini galakan dia nih. Jadi soalmu adalah makan siang gratis. Bukan cuma makan siang gratis, sebetulnya bahwa memang prioritas untuk kehidupan masyarakat yang menengah ke bawah itu sangat dirasakan, karena gimana pun juga ya, karena mungkin saya kemarin ngurusin 300 anak yang pendidikan untuk anak-anak yang ibu yang terkena kanker terus tidak mampu ya. Mereka tuh, saya ke Banyuwangi waktu itu, ya di saat ibunya itu sakit, suaminya kan ada yang lari, kemudian ada yang kerjanya sambutan. Saat dia mendapat buruh pun dia tidak dapat. Si anak itu untuk pendidikan tuh, kalau anaknya pintar, anaknya penting semuanya gitu loh. Ya jadi akhirnya terpaksa dia pendidikan itu, sementara kalau makan tuh mereka tuh masih bisa makan apa aja sih sebetulnya. Dia tuh ada Ella, ada apa gitu. Mereka dia nggak pernah bilang kelaparan, nggak pernah. Cuma saya pengen sekolah gitu. Dia selalu gitu. Itu aku hadapin. Ya, oke, makasih Widya. Jadi memang soalnya adalah bukan kurang makan, kurang sejahtera aja. Kurang sejahtera. Ya kan? Jadi tapi juga ini juga memang harus dibikin balance yang namanya bantuan sosial. Itu perlu karena memang banyak
orang yang susah, tapi juga memberi kail tuh loh, memberi kail buat masyarakat supaya mereka juga lebih berdaya, bukan hanya terima bantuan dari dulu kan, dari zamannya sebelum ini terbiasa terima bantuan, bantuan sekolah, bahkan sampai bantuan pulsa, tapi nggak ada yang gue membayangkan di zaman Soeharto aja yang begitu represif. KUD dikasih perhatian, bukan usaha menengah kecil, tapi juga petani, peternak. Kita kan nggak dengar sekarang pemberdayaan apa yang dilakukan untuk peternak, tapi adanya semuanya diharapkan tuh jadi pedagang, seolah-olah usaha kecil dan menengah. Jadi itu kan perdagangan aja konteksnya, tapi bukan peternak, bukan petani. Ada Erik petani soal sekarang. Erik baru datang, dia bisa ngomong tuh soal bagaimana di Sulawesi Tengah. Iya kan? Erik, selamat datang Erik. Erik tambah lagi. Ya politisi apa atau Dia macam-macam, politisi, staf ahli, LSM, aktivis, yang jelas dia jurnalis. Tergantung kapan dan di mana. Ya tapi kalau dilihat dari yang lu omongin itu kan soal perhatian. Dan kita kan melihat bahwa presiden itu sejak kampanye dia selalu lah, dari kampanye pertama running untuk pemilihan presiden sampai kemudian berhasil di periode dia berhasil, itu pasti ngomongin soal kepentingan rakyat. Iya. Saya ingin memberikan kemakmuran pada rakyat, beri saya kesempatan untuk berbakti, atau kira-kira begitu, mungkin kata-katanya tidak tepat begitu gitu ya. Akan tetapi memang kemudian sampai sekarang itu belum kelihatan. Karena yang kelihatan itu presiden kongko dengan konglomerat, ya kan, memanggil naga-naga gitu kan, sehingga ada kemudian yang mengistilahkan Nagantara. Jadi bukan Nusantara lagi, Nagantara, negara yang dimiliki oleh para naga. Kira-kira begitu ya. Mungkin orang juga ingin melihat secepatnya presiden mengundang para pengemis ini. Ya kan, kalau presidennya orang miskin, katakanlah ya kan, kalau itu dilakukan pun bukan luar biasa sebetulnya, karena itu kan amanat konstitusi. Pasalnya ada di konstitusi kan. Nah, mungkin orang itu ingin, jadi jangan kongko-kongkonya sama kita juga nggak perlu lah kan, kita kan bisa datang sendiri toh. Beberapa tahun terakhir kebetulan memang menjadi petani. Nah, petani apa? Hari-hari gue petani. Petani apa? Ya, petani Hortikultura. Gue ngerti dia petani Tahu kemusuhan. Itu maksud gue gini. Enggak, dia baru beli tanah di Anjar. Gue ngelihat 5 tahun terakhir ya, nggak baru beli ya, udah lama lah. Udah lama belinya, udah lama belinya. Belum panen aja. Itu gue punya tetangga petani-petani juga, hampir nggak pernah tersentuh oleh program-program pemerintah. Mereka berkembang berbagi pengalaman, terutama lewat YouTube. Nggak lewat penyuluh pertanian, nggak ada itu semua. Nggak pakai buzzer lagi. Makanya itu mereka belajar sesama petani dengan petani di Sulawesi itu bagus gitu. Sayangnya nggak ada sentuhan pemerintah. Bahkan subsidi pupuk yang sekian triliun itu sebetulnya nggak nyampe itu ke petani. Ini mestinya Erik kita jadiin narasumber ya. Ya, staf ahli Menteri Pertanian. Nyampe lah. Mantan. Iya, mestinya. Apa masalahnya? Ya, masalahnya ya jatuh di rentenya itu, di pemasoknya, di agennya, di macam-macam. Akhirnya sampai ke petani, pada saat dibutuhkan barangnya nggak ada, nanti pada saat nggak dibutuhkan barangnya ada, karena barangnya ada nggak dipakai petani, dijual ke pemilik kebun. Kan kayak gitu, itu udah akhirnya makin susah ya. Rakyat makin susah, kemiskinan makin, petani dibiarkan sendiri. Petani dibiarkan. Sejak 15 tahun sebenarnya Ya. di pemerintahan sebelumnya sampai sekarang ini perhatian terhadap pertanian, peternakan. Tapi ngomongnya bagus semua tuh, Ci. Kan udah lama, sejak zaman waktu HKTI juga aku tahu dulu zaman itu nggak pernah, mereka mah mandiri aja, petani nggak pernah ada yang petani itu jalan yang sendiri. bantuin. Ya sih. Malah direcokin lagi. Iya. Bapak saya kan petani. Oh iya Pak, saya kan petani. Jadi nanam tentara gitu. Kok berani bener. Semua anak polisi. Oh, lu anak polisi. Begitu sudah nggak kuat, karena anak-anaknya nggak jadi petani, jadi nggak kuat, ya udah diserahkan ke tetangga, saudara yang untuk menggarap. Saya lihat kok ibu saya kan masih lihat, kok
nggak mendapatkan apa-apa dari sawah yang ya habis untuk membiayai nanam ngerawat itu seperti itu. Itu sawah berfungsi sosial. Iya. Beberapa terhidupi karena kan di desa kan upahnya itu kan adalah ngambil dari hasil panennya. Jadi petani itu lebih besar manfaat sosialnya daripada itu sumbangan apa segala macam itu. Yang oleh pemerintah itu yang Tapi dibagi-bagi. gini ya, kalau balik lagi ke urusan fakir miskin itu di Pelihara negara. pelihara negara, itu kan memang karena ada politik desentralisasi, itu kan memang sebagian besar kewenangannya, urusannya diserahkan pemerintah daerah. Jadi dalam beberapa hal pemerintah daerah yang memang harus bertanggung jawab. Bukan dalam banyak hal untuk urusan fakir miskin yang ada di jalan-jalan itu. Nah karena itu sebetulnya sudah ada benchmarknya kok. Si Risma itu waktu jadi wali kota dia berhasil. Risma ini. Ya. Surabaya. Risma Surabaya. Dia kan selama ini dikenal menormalkan doli kan. Sebetulnya enggak. Salah satu yang menurut saya itu berhasil adalah ketika dia menghilangkan pengemis di jalanan. Bahkan pedagang asongan di jalanan itu hilang. Tapi tanpa Bukan dilenyapkan. Iya, Bukan ditertibkan. Ditetapkan enggak. Jadi kisahnya itu kan menarik itu. Pengemis ditanya rumahnya di mana, tinggalnya di mana, dikembalikan rumahnya, dikasih uang untuk modal, nanti balik lagi, dikembalikan. Itu berkali-kali sampai akhirnya pengemisnya yang bos. Nah, itu kayak gitu, memang butuh kesabaran dan Risma mungkin karena perempuan ya, sabar soal itu. Sehingga selama 10 tahun dia memimpin Surabaya itu kelihatan. Ya tapi kan soal mengelola negara ini. Tapi dia juga menunjukkan teladannya. Dia sendiri hidupnya juga selama jadi wali kota kan hidupnya tidak berubah, tempat tinggalnya di kawasan kumuh itu. Jadi masalahnya memang gimana presiden kita itu care urusan itu. Kalau itu memang urusan daerah, peringatkan aja gubernur, bupati, wali kota untuk segera menyelesaikan urusan-urusan itu. Kayak kemarin kan dia tiba-tiba manggil siapa yang urusan sampah itu? Penko apa sih? Ya. AHY Penko apa sih gitu? Ya. Untuk ngurusi. Saya kira bagus kalau itu nanti betul-betul implementasinya jalan ya. Tapi kalau cuma nomor-nomor doang ya. Itu bahayanya. Maksudnya kan presiden itu kan menyindir pihak lain ketika dia kampanye. Itu omong kosong kan, kira-kira begitu. Maksudnya itu cuma omong aja, nggak ganjil. Yang kita khawatirkan kalau ini tidak segera dia lakukan tindakan, dia terjebak pada omongannya sendiri. Kan kita harus jaga dong. Jangan sampai kita punya presiden yang omong-omong. Itu yang berat dari kabinet yang terlalu gemuk. Kargo dianggap karena itu lagi. Tidak hanya gemuk. Dasmu. Sebetulnya nggak hanya gemuk, tapi nggak kapabel. Kompeten. Kita belum bicara soal integritas soalnya. Iya. Ada orang yang sejarahnya gimana, nggak pernah ngurus ini, tiba-tiba suruh ngurus itu. Itu kan dulu sih. Coba dulu jadi buzzer. Bayangin gua dapat jabatan. Otonomi daerah memungkinkan kepala daerah membentuk dinasnya sendiri, tidak harus sebangun dengan setiap daerah kebebasan sesuai kebutuhan. Sekarang di pusat berapa? 40 menteri. Dinas di daerah tidak perlu 40 dinas. Tapi lalu yang terjadi apa? Satu dinas itu majikannya 12 menteri. Misal contohnya dinas perdagangan, perindustrian, ke lingkungan hidup, semua ada di satu, kepala dinasnya satu. Dia punya majikan 12 menteri. Koordinasi lah kalau dalam koordinasi 12 menteri. Berapa kali dia ketemu menteri? Jadi lu bisa berharap kebijakan menteri-menteri itu dikerjakan oleh dia. Kapan mengerjainnya? Ya sebetulnya jadi memang kabinet gemuk itu masalah. Makanya itu ya segera dikuruskan. Dan sebetulnya presiden nggak harus ngasih jabatan di kementerian, kasih jabatan tempat lain nggak apa-apa lah. Bahkan kan sudah jadi rahasia umum itu, orang-orang itu kasih aja di komisaris ini,
lengkap itu buzzer itu kasih aja ke komisaris. Walaupun memang jadi dilema deh. Sekarang mau disempitkan lagi. Lo tahu masalah yang muncul. Sama dengan ketika misalnya Gus Dur dulu membubarkan Departemen Penerangan, cuman satu. Akibatnya apa? Wah, ribuan orang karyawan Departemen Keuangan dikemanakan, sebagian dijadikan karyawan Departemen Keuangan sampai hari ini. Jadi nggak balik. Ketika ada Menteri Kominfo, kementerian itu Komdigi sekarang. Dulu Kominfo kan, tidak otomatis yang penerangan ditarik lagi, muncul lagi. Ya sekarang juga mungkin begitu. Sekarang kan posisinya masih ngambang nih, masih ngambang nggak jelas, udah kembalikan. Iya, kan ini kan gini. Saya kira Pak Presiden ini jangan terbawa pola pikirnya presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya itu kan saya ingin kita semua menyebutnya selalu presiden sebelumnya, Ji. Makanya ini agak gue lagi mau merekonstruksi. Contoh kan gitu. Kan dalam bahasa Indonesia kan sebelumnya itu cuma sekali kan. Ya. Itu yang Jokowi. Presiden Jokowi itu kan pengen nambah kekuasaan. Agar legal, maka konstitusinya diubahkan. Dia minta PDI semua partai lah untuk mengubah konstitusi menjadi 3 periode. Tapi PDI nggak mau. Nah, ini kan pola-pola ini dilanjutkan oleh Presiden kita. Kementerian tiba-tiba diubah. Undang-undang kementerian diubah untuk memfasilitasi ini. TNI diubah dengan gampangnya. Nanti banyak itu. Jadi akhirnya undang-undang itu nggak ada artinya. Suka-suka aja Presiden pengen apa? Isunya sekarang kan kalau udah seperti itu Republik ini jadi apa gitu loh. Isunya kan juga Departemen Keuangan mau benar-benar dipisah tuh antara imigrasi dengan bea cukai. Pajak mau dipisah. Yang pendapatan ya khusus bea cukai sama pajak mau dipisah. Ya. Jadi kementerian baru. Jadi kementerian baru atau badan baru. Tapi enggak kan? Belum tahu. Kita kan kata enggak jadi kan. Masih isunya masih ada tuh. Iya. Karena konon Sri Mulyani selama saya jadi Menteri Keuangan itu enggak bakalan bisa. Tapi Sri Mulyani katanya mau mundur. Katanya. Tapi kita lupakan kata-katanya lah ya. Kan itu cuma katanya kan. Biasa kabinet jalanan sih. Biasa. Kita dulu kan lebih ahli deh ya enggak. Belum ada itu susunan kabinet di koran dia bisa keluarin sih. Wah, nama-nama. Tapi mirip ya? Bisa mirip. Berulang. Yang sudah seharusnya yang sudah terlanjur rusak diperbaiki. Kita kembali lagi lah ke semangat reformasi. Bisa? Harus bisa. Iya, kalau semuanya bersama-sama. Kepercayaan masyarakat sekarang terhadap Presiden Prabowo itu masih tinggi. Ada beberapa keyakinan, misalnya gini, kita yakin Pak Prabowo nggak akan memperkaya diri. Orang dia udah kaya. Iya, sebetulnya. Kita yakin Pak Prabowo nggak akan membawa kita menjadi negara yang otoriter. Ya. Karena dia itu tadi anaknya orang pintar, sekolah di Amerika. Dalam kasus yang sederhana seperti pengamen tadi kan kekhawatiran. Satu lagi yang paling kurang satu, kita yakin Pak Prabowo nggak akan panjang-panjang, dia nggak akan periode kedua. Tapi itu udah dibantah kayaknya. Yang itu kayaknya udah dibantah. Itu harapan dia. Nggak, tapi yang kita khawatirkan kan kalau tidak segera ditangani anak-anak ini kan yang mengemis dan segala macam. Ini kan satu generasi. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak satu generasi secara utuh, tapi kan itu masa depan negeri kita, Ji. Ya, yang jelas kan makin banyak jumlahnya. Makin banyak jumlahnya, dan itu yang harus kita ini kan. Jadi presiden mungkin memang harus memperhatikan itu. Dan Anda sudah mendengarkan acara ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.